Wang Lin dipersiapkan untuk menjadi kunci rendah selama waktunya di planet Ranyun. Ini akan memungkinkannya untuk berkultivasi dengan aman dan dengan cepat meningkatkan level kultivasinya sehingga ia dapat kembali ke Alliance Star System. Namun, kunci rendah tidak berarti bahwa ia akan menjadi seperti seorang kultivator tingkat rendah yang sebenarnya. Dan bertahan. Kunci kecil yang sebenarnya adalah tidak perlu takut orang lain mengetahui tentang dia dan memperlakukan apa yang terjadi di sekitar dengan ketidakpedulian penuh. Dia tidak akan berpartisipasi dalam situasi apapun di luar. Kunci rendah semacam ini dengan sikap seperti ini akan menciptakan kekuatan tak terlihat yang akan mencegah keberadaan teratas di planet Ranyun menyinggung perasaannya. Ini adalah hasil yang diinginkan Wang Lin. Langkahnya lembut ketika dia kembali ke perumahan di bagian utara kota. Pemuda itu masih berkultivasi di bawah batu. Sepertinya pemuda telah berkultivasi dengan serius sepanjang hari. Begitu dia dekat, pemuda itu membuka matanya dan mendengus pelan. "Kamu, berhenti!" Wang Lin terkejut. Dia berhenti berjalan dan menatap pemuda itu. "Apakah kamu tahu apa yang paling penting bagi para kultivator? Aku akan memberitahu kamu, ini adalah ketekunan." Pemuda itu memandang Wang Lin dan berkata, "Meskipun bakat kamu tidak bagus, jika kamu rajin, ada peluang untuk maju. Aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan beberapa kultivator yang datang ke sini telah mencapai tahap formasi jiwa. Mereka tidak pernah pergi pagi-pagi seperti kamu dan menyerahkan waktu yang dapat dihabiskan untuk berkultivasi untuk menghabiskan waktu dengan bertanya-tanya. Bakat kamu tidak bagus, jadi kamu harus lebih rajin. Jika tidak, kamu tidak akan dapat membentuk jiwa kamu yang baru lahir di masa hidup kamu." Pelajaran ini membuat Wang Lin semakin terkejut dan dia menunjukkan senyum masam. Saat remaja melihat ekspresi Wang Lin, nadanya menjadi lebih baik. Rasa jijik di matanya juga berkurang dan dia berkata, "Bukan aku yang memandang rendahmu. Kamu harus ingat bahwa di dunia kultivasi, kamu tidak boleh memandang rendah diri sendiri jika kamu ingin orang lain menghormati kamu. Energi spiritual di sini sangat padat. Jika kamu sudah selesai mengurus masalah, pergi ke kultivasi pintu tertutup selama 1 dekade, maka mungkin akan ada hari di mana kamu mencapai tahap Naschen Soul. Pada saat itu, aku percaya kamu harus dapat memiliki kekuatan dan tanggung jawab dalam keluarga kamu, seperti aku." Wang Lin menggosok hidungnya. Sejak dia menjadi seorang kultivator, semua orang yang dia temui licik dan egois. Tidak ada yang mau repot-repot mengatakan kata-kata itu kepadanya. Setelah dia menjadi kuat, karena semua pembunuhannya, tidak ada yang berani mengatakan hal itu kepadanya. Bahkan senior Dun Tian tidak punya terlalu banyak waktu dengan Wang Lin sebelum dia meninggal. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba dimarahi oleh orang ini, dia merasa sedih dan cepat-cepat mengangguk setuju. Ekspresi pemuda menjadi lebih baik, tetapi dia masih serius ketika berkata, "Jika kamu memiliki masalah dengan kultivasi kamu, kamu bisa datang dan bertanya padaku. Ingat satu hal, tidak memiliki bakat bukanlah hal yang menakutkan adalah kemalasan. Kami para kultivator berjalan melawan langit. Kita tidak bisa merilekskan hati dan tubuh kita. Jika kita melakukannya, bagaimana kita bisa berjalan melawan langit untuk berkultivasi? Masuk ke dalam, cepat dan berkultivasi." Jika ada orang yang tahu Wang Lin melihat ini, mereka akan terkejut dengan adegan ini. Senyum masam Wang Lin menjadi lebih lebar. Ketika dia memasuki gerbang, dia berbalik untuk melihat pemuda itu. Dari belakang, pemuda itu terlihat agak kurus, dan pakaian besar di tubuhnya tampak tidak seimbang. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup. Itu mengangkat rambut pemuda itu, dan pemuda itu tanpa sadar memindahkan rambutnya ke belakang telinganya. Dia sepertinya telah memperhatikan pandangan Wang Lin. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin sebelum berbalik dan tidak lagi peduli dengan Wang Lin. Pemuda ini adalah seorang wanita yang menyamar dengan pakaian pria. Wajahnya ditutupi dengan mantra. Wang Lin melihat ini sehari sebelumnya, tetapi untuk penampilannya yang sebenarnya, Wang Lin tidak menembus mantra untuk melihat. Setelah kembali ke rumah, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia menampar tasnya memegang dan 1000 giok surga segera terbang keluar. Tangannya membentuk segel dan mengirimkan beberapa sinar cahaya ke sejumlah besar giok langit. Energi spiritual surgawi yang kaya segera ditahan ke daerah sekitar Wang Lin tanpa ada yang bocor keluar. Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Untaian energi spiritual celestial memasuki tubuhnya dan perlahan-lahan memutarnya. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. 1000 batu giok langit di sekujur tubuhnya telah berubah menjadi debu dan menghilang. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Masih belum cukup giok langit. Kultivasi ascendan tidak dapat dibandingkan dengan transformasi jiwa sama sekali. Kembali pada tahap transformasi jiwa, aku masih bisa menanggung biayanya, tetapi sekarang pada tahap ascendan, jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan terlalu besar. Bahkan dengan 200.000 batu giok dari matahari keluarga, aku masih tidak akan bisa mencapai tahap pertengahan ascendan. Sedangkan untuk tahap akhir, jumlah yang dibutuhkan akan tak terbayangkan. Ada juga puncak panggung ascendan dan menerobos ke panggung yin dan yang. Alis Wang Lin dirajut dengan erat. Ini adalah sesuatu yang tidak dia mengerti.
Jade langit sudah sangat langka, dan kultivator transformasi jiwa perlu menggunakannya setiap hari. Ketika tahun-tahun yang tak terhitung berlalu, sejumlah besar giok langit akan dikonsumsi. Alam surgawi sudah pergi, jadi dari mana semua giok langit ini berasal? Wang Lin telah memikirkan hal ini sebelumnya tetapi tidak bisa memikirkan apapun. Juga, ini hanya langkah pertama kultivasi, namun membutuhkan sejumlah besar giok langit. Berapa banyak giok langit yang akan dibutuhkan seorang kultivator di langkah kedua? Bukankah seseorang seperti Allseer perlu jumlah yang sama dari giok langit seperti beberapa kultivator ascendan? Alis Wang Lin rajutan lebih kencang. Mungkinkah bahwa langkah kedua tidak perlu surgawi jades? Atau apakah ada cara khusus untuk mengganti giok langit? Tebakan berani masuk ke pikiran Wang Lin. Saat dia merenung, dia menggerakkan kepalanya. Ada angin sepoi-sepoi dan lelaki tua berkulit hitam dari keluarga San muncul di luar rumah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melepaskan pembatasan pada rumah. Pria tua itu dengan cepat masuk, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia juga menurunkan tingkat kultivasinya ke tahap formasi inti. Dia memasuki ruangan dengan senyum pahit di hatinya. Senior, aku terburu-buru terakhir kali, jadi aku tidak memperkenalkan diri. Junior adalah anggota keluarga San Qiming. Aku orang yang bertanggung jawab atas kota di sini. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa belajar nama senior. Orang tua itu sangat hormat. Agar leluhur tua itu secara pribadi keluar, ini adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti. Wang Lin dengan tenang berkata, Su Mu. Senior Su, 200.000 giok celestial telah disiapkan oleh keluarga. Silakan periksa. Pria tua itu dengan cepat mengeluarkan tas berisi. Pria tua itu tidak bisa menahan nafas. 200.000 batu giok surga diberikan begitu saja oleh leluhur tua itu. Ini segera menunjukkan betapa abnormalnya orang ini. Setelah mengambil tas, Wang Lin tidak memeriksanya. Dia percaya bahwa sesama kultivator ascendan dari keluarga San tidak akan mencoba menipu dia dalam hal ini. Setelah orang tua itu menyerahkan tas pegang, dia dengan cepat berkata, senior dapat yakin, junior telah memberikan perintah untuk memastikan bahwa masalah kemarin tidak menyebar. Tidak ada yang tahu bahwa junior datang ke sini hari ini, jadi tidak ada yang akan mengganggu kultivasi senior. Selain itu, jika senior ingin pergi ke kultivasi pintu tertutup, ada tempat yang lebih baik di kota. Wang Lin dengan tenang berkata, tidak perlu. Kamu bisa pergi. Pria tua itu dengan cepat dan penuh hormat didukung. Setelah ragu-ragu sedikit, dia berkata, senior, dalam 7 hari, Pavilion Wole Treasure Pavilion keluarga akan memiliki lelang. Itu akan termasuk pil dewa palsu peringkat 8. Tatapan Wang Lin dengan dingin menyapu orang tua itu. Orang tua itu segera gemetar dan menelan bagian terakhir dari kalimatnya. Ruangan itu benar-benar sunyi dan waktu berlalu. Namun, bagi lelaki tua itu, rasanya sangat lama, seolah-olah setiap napas berlangsung 1 tahun. Keheningan ini menciptakan tekanan sunyi yang membuat lelaki tua itu bergetar. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi keluarga memerintahkannya untuk menguji kultivasi orang ini, jadi dia harus menggigit peluru dan mengajukan pertanyaan. Namun, ada sedikit harapan dalam hatinya bahwa keheningan ini bukan karena senior Su Mu melihat melalui kata-katanya tetapi tergoda oleh pil dewa palsu peringkat 8. Tak lama setelah itu, Wang Lin perlahan membuka mulutnya. Bawa ke sini. Wajah orang tua itu pucat saat dia menatap Wang Lin. Dia segera bereaksi dan mengeluarkan token merah. Dia berbisik, ini adalah token untuk pelelangan. Kamu bisa pergi. Setelah menerima token, Wang Lin memejamkan matanya. Pria tua itu dengan cepat meninggalkan rumah. Dan menghela nafas lega. Keringat dingin sudah membasahi pakaiannya, dan pada saat ini, kata-kata dingin Wang Lin memasuki telinganya. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Ekspresi pria tua itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia dengan cepat berbalik dan dengan hormat membungkuk sebelum menghilang dengan mudah. Di bagian terpencil kota, ia muncul kembali dan menyeka keringat dingin di dahinya. Pada saat kata-kata Wang Lin memasuki telinganya, dia tahu bahwa semua pikirannya telah terpenuhi olehnya. Skema tingkat ini membuatnya ketakutan. Dia bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan keluarga kepadanya dan menggunakan pil dewa palsu peringkat 8 untuk menguji Wang Lin. Jika Wang Lin mengambil token, maka itu berarti Wang Lin kemungkinan besar adalah seorang kultivator ascendan. Jika Wang Lin tidak tergoda, dia harus mengevakuasi semua anggota keluarga di dalam kota tanpa penjelasan. Dia sudah mendapatkan jawabannya, tetapi hatinya gelisah. Peringkat 8 pil. Wang Lin merenungkan saat dia memegang token. Wang Lin tahu peringkat pil dengan sangat baik, bagaimanapun, Lim Wan adalah Grandmaster Alkimia. Ada 9 peringkat untuk pil, dan setiap peringkat memiliki kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Pil peringkat 9 dapat dianggap sebagai pil dewa, peringkat 8 adalah pil dewa palsu, dan peringkat 7 adalah pil surgawi. Kembali ketika Wang Lin membentuk jiwa yang baru lahir, ia menelan pil peringkat 6 berkualitas tinggi. Jajaran pil ini dibuat oleh generasi selanjutnya. Meskipun nama-nama seperti surgawi dan dewa terdengar luar biasa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pil surgawi dan dewa sejati. Perbedaannya seperti surga dan bumi.
Agar lebih akurat, pil peringkat 9 adalah batasnya. Jika seseorang mencapai langkah kedua, pil menjadi tidak efektif kecuali mereka mendapatkan pil surgawi dan dewa. Namun, dengan tingkat kultivasi aku saat ini, pil peringkat 8 masih efektif. Mata Wang Lin bersinar dan dia membuat keputusan. Junior berjubah hitam itu tidak akan berani menguji kultivasi aku dengan pil. Itu pasti kultivator ascendan keluarga matahari. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi aku dan menggunakan metode lembut ini untuk menguji kultivasi aku. Jika aku tidak tergoda, itu berarti bahwa aku telah melangkah melewati langkah pertama kultivasi. Wang Lin menyentuh tas yang berisi 200.000 giok langit dan kemudian menempatkan masalah ini di benaknya. Sinar merah terbang melintasi domain utara sistem bintang Al-Heaven, dan suara kuno datang dari dalam. Mei Er, ini adalah kampung halaman gurumu dan rumah masa depanmu. Memikirkannya sekarang, sudah ribuan tahun sejak aku kembali. Jika bukan karena batu Al-Heaven yang ditinggalkan oleh leluhur, tidaklah mudah bagi guru untuk membawa kamu ke sana. Ada seorang wanita di dalam sinar lampu merah. Saat wanita itu melihat sistem bintang yang tidak dikenal ini, tidak ada rasa memiliki. Planet yang tampak seperti kaca adalah planet Thousand Illusion. Ini adalah salah satu dari 5 bintang utama di domain utara Al-Heaven Star System. Mei Er, sistem Al-Heaven Star aku sangat peduli tentang garis keturunan. Tanpa garis keturunan keluarga, kamu tidak akan dapat berlatih metode kultivasi tingkat yang lebih tinggi dan tidak akan menerima perlindungan dari keluarga. Mulai sekarang, selain menjadi murid aku, kamu juga adopsi aku putri. Setelah aku kembali ke planet Thousand Illusion, aku akan melakukan ritual pertukaran darah untuk mengubah garis keturunan kamu. Mulai saat itu kamu tidak akan lagi dipanggil Liu Mei melainkan Huan Mei. Apakah kamu setuju? Mata pria tua itu cerah ketika dia memandang wanita itu. Dia sangat puas dengan muridnya dan tidak ingin dia menderita karena tradisi lama sistem bintang Al-Heaven. Tanpa garis keturunan yang tepat, dia tidak akan memiliki status. Karenanya, dia tidak ragu untuk menggunakan ritual pertukaran garis keturunan yang jarang digunakan untuk mengubah garis keturunannya. Wanita itu merenung. Guru sudah menyebutkan ini padanya dalam perjalanan ke sini. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak guru. Pria tua itu tertawa dan sangat bahagia. Mei Er, orang tua ini pasti akan mengasuhmu menjadi pembangun langkah kedua. Kamu akan mencapai melampaui tingkat kultivasi nirvana skrier orang tua ini. Lampu merah dengan cepat terbang, meninggalkan hanya suara tawa saat itu dibebankan langsung ke planet yang cerah Thousand Illusion. Wanita itu memandangi planet 1000 ilusi dan berpikir dalam hatinya, perjalanan ke sistem bintang Al-Heaven ini adalah kehidupan baru bagi aku. Wang Lin dan semua yang terjadi di planet Suzaku sekarang ada di masa lalu. Dengan bakatnya, dia mungkin bahkan belum mencapai tahap ascendan. Selain itu, bahkan tidak pasti apakah ia dapat melewati ujian hidup dan mati ketika memasuki tahap ascendan. Perbedaan antara dia dan aku telah semakin melebar. Ia tidak lagi memenuhi syarat untuk dianggap sebagai lawan aku. Sayangnya, harta ajaib khusus yang aku siapkan untuknya tidak lagi ada gunanya. Wanita itu menarik napas dalam-dalam saat dia berpikir tentang harta ajaib yang telah dia persiapkan khusus untuk Wang Lin. Ada sedikit rasa sakit di matanya, tapi itu segera ditutup oleh ketidakpedulian. Dia mungkin masih di planet Suzaku. Dibandingkan dengan aku, dia tidak lagi pada tingkat yang sama. Sinar lampu merah memasuki planet Thousand Illusion dan menghilang. Di planet Ranyun, sejumlah besar benda langit giok melayang di sekitar Wang Lin saat ia perlahan menyerap energi spiritual langit. Setelah 7 hari, dia membuka matanya. Ada kilat bergerak di dalam matanya, membuat mereka terlihat sangat aneh. Setelah mengambil napas besar dan melahap energi spiritual celestial yang tersisa, sejumlah besar giok langit menjadi debu. Wang Lin sepertinya memperhatikan sesuatu ketika dia melihat keluar, jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Pemuda di bawah batu masih berkultivasi. Pemuda mengeluarkan 2 helai gas putih yang mengelilingi tubuhnya sebelum secara bertahap menghilang. Dia membuka matanya sambil menatap langit dan bergumam, bakatku tidak cukup, tapi dengan tekun, aku akan mencapai tahap pertengahan Naschen Sol suatu hari. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Seseorang berjalan ke arahnya. Orang ini berambut hitam dan mengenakan jubah ungu tanpa hiasan apapun. Orang ini sepertinya baru berusia 30 tahun. Dia tampak sangat tampan dan memancarkan aura ganas, membuatnya tampak sangat luar biasa. Ketika dia berdiri di sana, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Tidak mungkin membedakan keduanya. Orang ini saat ini memiliki tangan di belakang. Dia melihat pintu masuk seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Melihat tatapan pemuda di bawah batu, dia dengan santai menatap pemuda itu dan kemudian tidak lagi memperhatikannya. Pemuda di bawah batu mengerutkan kening lebih keras. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria ini, tetapi dia punya perasaan bahwa ini adalah seseorang yang tidak boleh diprovokasi. Dia merasakan krisis datang dari jiwanya. Ada kilatan cahaya di pintu masuk salah satu kamar saat seseorang berjalan keluar. Itu Wang Lin. Saat dia muncul, orang yang memakai ungu tiba-tiba tiba. Rasa gengsi dan keagungan datang dari Wang Lin.
Sedikit niat pertempuran samar-samar datang dari pria berpakaian ungu, tapi itu ditekan secara paksa olehnya. Selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang bisa mendeteksinya. Pemuda di bawah batu tiba-tiba merasakan iklim di sekitarnya menjadi dingin seolah-olah musim dingin telah tiba. Jantungnya berdetak kencang dan samar-samar dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika dia melihat Wang Lin keluar, dia langsung berkata, "Kembalilah." Wang Lin kaget dan menatap pemuda di bawah batu. Pemuda itu berdiri. Jubah besarnya tampak sangat tidak seimbang, tetapi dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dalam beberapa langkah, dia tiba di titik kontrol formasi. Dia segera berkata, "Untuk apa kamu berdiri di sana? Kembali. Orang ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi kamu. Aku bertanggung jawab atas formasi di sini, jadi aku akan membuat kamu tetap aman." Saat dia berbicara, dia menampar tasnya untuk memegang dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Wang Lin dengan hati-hati menatap pemuda itu dan berkata, "Kamu bukan lawannya." Pemuda itu mengerutkan kening lagi. Dia mengangkat batu giok dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika kamu bersikeras untuk keluar, maka aku tidak akan membantu masalah ini." Wang Lin tertegun. Dia mundur 2 langkah dan kembali ke formasi. Pemuda itu segera tiba sebelum Wang Lin. Dia memandang pria berpakaian ungu dan berkata dengan keras, "Senior, ini adalah area perumahan keluarga San aku. Aku ingin tahu mengapa senior ada di sini." Pria berbaju ungu itu juga terkejut, dan niat bertarungnya benar-benar menghilang. Matanya dipenuhi dengan minat saat dia dengan cermat memeriksa pemuda itu dan tersenyum. "Siapa namamu?" Ekspresi pemuda itu membeku sesaat dan dia berkata, "Nama junior adalah San Ling." Pria berbaju ungu itu mengangguk dan berkata, "Kamu sangat berdedikasi untuk pekerjaan kamu, bagus. Kamu boleh pergi. Orang yang aku cari adalah orang di belakang kamu." Ekspresi pemuda berubah dan dia berkata, "Senior, jika dia meninggalkan daerah itu, maka junior tidak akan melakukan apapun. Namun, karena dia masih berada di area perumahan, maka ini adalah tanggung jawab junior." Pria berbaju ungu itu mengerutkan kening dan dengan dingin menatap pemuda itu. Lalu tatapannya melewati pemuda dan mendarat di Wang Lin. Satu tatapan menyebabkan tubuh San Ling bergetar. Dia tiba-tiba merasa seolah orang yang berdiri di depannya bukan seorang kultivator tetapi binatang buas kuno. Tatapan itu seperti peringatan, jika dia berkata lagi atau tidak menyingkir, dia akan terkoyak oleh binatang buas kuno itu. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia benar-benar tidak peduli dengan tatapan pria itu. Jiwa asal pemuda itu gemetar, tapi dia masih berdiri di depan Wang Lin. Wang Lin menatap punggung pemuda itu dan mulai merenung. San Ling menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan giginya. "Senior, selama dia tidak keluar, aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Selain itu, dia hanya seorang kultivator formasi inti." "Senior." Pria berbaju ungu itu mengerutkan kening. Ditolak berkali-kali dengan identitasnya membuat ketidaksenangan muncul di hatinya. "Kamu, kembali." Namun, sebelum pria berbaju ungu selesai berbicara, Wang Lin tiba-tiba berbicara. "Cukup." Ekspresi Wang Lin netral ketika dia berjalan keluar dari formasi di pintu masuk. Saat dia berjalan keluar, San Ling segera berkata, "Mengapa kamu meninggalkan? Kembalilah." Dia hendak menghancurkan batu giok di tangannya. Giok ini akan mengirim pesan. Wang Lin berbalik. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Tidak ada masalah." Dengan itu, Wang Lin berjalan ke arah pria berpakaian ungu. Kabut biru muncul. Itu mengelilingi area dan menghalangi pandangan San Ling. Ada 30 langkah antara Wang Lin dan pria berpakaian ungu. Wang Lin tampak sangat tenang saat dia berjalan ke arahnya. Pria berbaju ungu pada awalnya sangat nyaman, tetapi ketika Wang Lin mendekat, dia merasakan tekanan datang dari Wang Lin. Tekanan ini sangat kuat. Ketika Wang Lin hanya 10 langkah darinya, tekanannya hampir mencapai puncaknya. Pria dengan ekspresi ungu sedikit berubah dan matanya menyala terang. Dia menatap Wang Lin, dan bukannya melangkah mundur, dia memaksa dirinya untuk tetap diam. Wang Lin tidak berhenti dan melangkah maju. Saat langkah itu mendarat, seolah-olah raungan gemuruh meledak di benak pria itu. Seolah-olah langkah itu tidak mendarat di tanah tetapi dalam benaknya. Pria itu tidak bisa membantu tetapi mendukung 1 langkah. "Cadangkan 1 langkah, mundur naik banyak langkah." Wang Lin mengambil 8 langkah, dan setiap langkah itu bagaikan petir di dalam pikiran pria ungu. Saat dia mengambil setiap langkah, efeknya tampak menumpuk. Ini menciptakan badai di dalam benak lelaki itu. Saat dia terus mundur, ekspresinya menjadi pucat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia memandang Wang Lin. Pada langkah terakhir, Wang Lin mengangkat kakinya dan menatap pria itu dengan warna ungu. Ada sedikit kedinginan di matanya saat dia tiba-tiba turun. Jika langkah-langkah dari sebelumnya secara bertahap membangun kekuatan, maka langkah terakhir ini adalah ledakan dari semua kekuatan yang berkumpul dari sebelumnya. Pria dengan ekspresi ungu sangat berubah. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, aku tidak punya niat buruk." Wang Lin dengan dingin menatap pria itu dan berjalan melewatinya. Pria berbaju ungu tersenyum masam dan mengikuti Wang Lin.
Ketika kabut biru menghilang, tidak ada jejak apapun yang terjadi. Sanling tidak merasakan apa yang terjadi di dalam kabut. Dia menghela nafas dan duduk dalam posisi lotus di bawah batu sekali lagi. Akan sangat sulit baginya untuk hidup setelah dibawa pergi oleh senior itu. Pemuda itu takut untuk sementara sebelum menutup matanya dan kembali berkultivasi. Dia telah memenuhi tugasnya. Setelah mencapai bagian utara kota, Wang Lin dengan santai berjalan menuju oleh Treasure Pavilion di sisi timur. Pria berbaju ungu tersenyum masam dan berkata, "Rekan kultivator Su, nama aku San 11. Aku tidak punya niat jahat sebelumnya." Karena statusnya, dia biasanya tidak akan pernah berbicara dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya seperti ini. Namun, ketika dia menguji orang ini sebelumnya, kultivasi Su Mu ini terlalu misterius dan dia tidak bisa melihat petunjuk sama sekali. Ini bukan bagian terpenting. Dia merasakan rasa percaya diri dan niat membunuh yang kuat dari Wang Lin. Aura ini hanya bisa datang dari seseorang yang telah membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, dan tidak hanya sekali. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan aura kepercayaan diri ini. San 11 ini adalah salah satu dari 3 kultivator ascendan di planet Ranyun. Dia adalah leluhur tua keluarga Matahari, seorang kultivator ascendan tahap awal. Setelah menyelesaikan kultivasi di dasar laut, ia bergegas ke kota ini. Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya." Dalam hatinya, meskipun San 11 berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia tidak menganggapnya sama. Faktanya, Wang Lin tidak menganggap seorang kultivator di planet Ranyun sebagai ancaman. Selain itu, San 11 ini datang bahkan setelah mendengar peringatannya, yang berarti bahwa San 11 datang untuk meminta bantuan. Meski begitu, San 11 perlu dihukum, atau akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Inilah mengapa nada suara Wang Lin tidak sopan sama sekali. Wang Lin memiliki dibudidayakan selama hampir 1000 tahun dan telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Seringkali, ketika kamu memperlakukan orang seperti orang, mereka memperlakukan kamu seperti kamu lemah. Namun, jika kamu memperlakukan mereka seperti mereka lemah, mereka akan memperlakukan kamu seperti kamu kuat. Ini sama dengan anak-anak di desa Wang Lin. Mereka yang menunjukkan kelemahan diintimidasi. Mereka yang pintar akan menunjukkan kekuatan mereka, sehingga anak-anak lain jarang memprovokasi mereka. Ini bahkan sama untuk keluarga Wang Lin saat itu. Yang kuat dan yang lemah tidak akan pernah sejajar, perbedaannya selebar langit dan bumi. Ini adalah tipe mentalitas. Jika kamu lemah, lawan bicara kamu kuat. Jika kamu kuat, orang lain lemah. Wang Lin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia mengerti banyak hal. San 11 merenung. Setelah sekian lama, dia dengan masam tersenyum. "Ini aku yang ceroboh, tapi aku punya hal penting untuk ditanyakan, jadi aku agak terburu-buru." Wang Lin tidak menjawab tetapi terus berjalan ke depan. San 11 mengepalkan giginya dan berkata, "Saudara Su, jika kamu membantu aku sekali ini, aku dapat menggunakan seluruh keluarga San untuk membantu kamu berkultivasi." Wang Lin dengan tenang berkata, "Keluarga kamu tidak mampu untuk memelihara 2 petani ascendan." Mata San 11 menjadi serius dan dia berkata, "Saudara Su, keluarga San aku memang tidak bisa mendukung 2 petani ascendan. Namun, jika kamu membantu aku dapat memberi kamu tempat untuk memasuki alam surga Guntur dalam 1 abad." Wang Lin berhenti dan memandang San 11 ke samping. Dia menarik pandangannya dan terus berjalan ke depan. "Aku percaya bahwa Brother Su juga tahu bahwa setiap kali alam celestial Guntur Alhaven Star System aku terbuka, semua buruh cauldron yang digunakan untuk memasuki Guntur alam surgawi dikendalikan oleh Thunder Celestial Hall. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkannya. Hanya orang-orang dari sistem bintang Alhaven dan keluarga aku yang tercatat di Thunder Celestial Hall yang dapat memperoleh tempat." Mata San 11 setengah tertutup seolah-olah dia hanya secara acak menjelaskan rinciannya. Sangat sedikit orang yang telah mencapai tahap ascendan yang tidak licik. 11 matahari ini juga merupakan leluhur pendiri keluarganya, jadi dia sangat cerdik. Sebelumnya, di bawah tekanan Wang Lin, dia harus bertindak lemah, tetapi sekarang dia memulai serangan balasannya. Penjelasan itu juga menunjukkan kecurigaannya terhadap sejarah Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum. "Keluargamu memiliki seorang junior bernama San Sueshan. Apakah dia baik-baik saja?" Mata San 11 mengungkapkan cahaya aneh dan memberi Wang Lin pandangan yang bermakna, lalu dia tersenyum. "Sueshan memiliki kultivasi yang baik, tetapi tidak cukup pengalaman. Aku sangat bersyukur bahwa saudara Su menyelamatkannya." Keduanya tersenyum satu sama lain dan menarik pandangan mereka. Ketakutan San 11 terhadap Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia melirik Wang Lin dari samping dan mendesah dalam hatinya. Asal-usul orang ini misterius dan cara berpikirnya sangat mendalam. Kepanduan San Qiming sebelumnya segera dilihat olehnya. Dia bisa menghilangkan keraguan bahwa aku menunjukkan tentang identitasnya dengan menyebutkan Sueshan. Dia sudah mengubah penampilannya, jadi paling-paling aku hanya bisa pura-pura tidak memperhatikan dan tidak menggali lebih jauh ke dalam masalah ini. Namun, dia mengakuinya sendiri, yang aneh. Dia jelas tidak takut kalau aku tahu. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi, jauh di atas tambang.
Seseorang seperti ini adalah seseorang yang harus menjadi teman keluargaku untuk Sun dan tidak membuat musuh keluar. Planet Donglin. Mungkinkah orang ini berasal dari planet Donglin? Sun 11 merenung dalam diam. Sun 11 bertanya, apakah saudara-su puas dengan proposal aku? Kami akan membahas masalah ini nanti. Aku perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Wang Lin dengan mudah menghindari pertanyaan itu. Sun 11 diam-diam menghela nafas dan tidak lagi mencoba menguji Wang Lin. Dia mulai memperkenalkan planet Ranyun ke Wang Lin. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di Wole Treasure Pavilion di sisi timur kota. Hari ini adalah hari lelang di Wole Treasure Pavilion, jadi ada banyak kultivator berkumpul di luar. Ada lebih dari 10 orang yang bekerja dalam penerimaan dan memimpin orang sesuai dengan level yang ditampilkan pada token mereka. Saat Sun 11 dan Wang Lin ditutup, di Sun Qiming, yang telah menunggu di luar pavilion, dengan cepat berjalan terserah mereka. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat saat dia membungkuk. Generasi ketiga Sun Qiming menyambut leluhur tua dan senior Su. Sun 11 mengungkapkan keagungannya di hadapan yang lain. Dia tidak berbicara dan hanya mengangguk. Sun Qiming telah tiba di pavilion utuh-utuh sebelumnya. Meskipun pavilion utuh-utuh milik keluarga Ran, Sun Qiming adalah kepala keluarga Sun di kota ini, jadi ia secara alami memiliki status lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dia secara pribadi memimpin Wang Lin dan Sun 11 langsung ke lantai 4 bukannya membiarkan seorang pekerja memimpin mereka. Pemuda bernama Lou yang menghalangi Wang Lin masuk sebelum berbicara dengan beberapa pelanggan. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengangkat kepalanya. Dia langsung kaget, tapi kemudian dia melihat Sun Qiming dan langsung terkejut. Adapun Sun 11, Lou tidak tahu siapa dia, tetapi ketika dia memperhatikan betapa hormatnya Sun Qiming, dia berasumsi bahwa Sun 11 adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi dalam keluarga Sun. Saat dia melihat Wang Lin, pemuda bernama Lou merasa dia telah melewatkan sesuatu. Pavilion utuh-utuh dibagi menjadi 4 lantai. Lantai keempat dibagi menjadi beberapa kamar. Sun 11 dan Wang Lin duduk di dalam ruangan pertama dari kiri. Lokasi sangat bagus, sekilas mereka bisa melihat pelelangan di lantai 2. Sun Qiming dengan hormat berdiri di samping, menunggu pesanan Sun 11. Saat dia masuk, Wang Lin tiba-tiba punya perasaan aneh. Seolah-olah sesuatu dalam benaknya telah bergerak. Ketika dia menyebarkan indera ilahi, dia segera melihat sosok tua di lantai 3. Itu dia. Wang Lin terkejut dan segera menarik indera ilahinya. Jejak di tubuhnya sangat ringan, sebagian besar sudah hilang. Ada masalah di sini. Sun 11 memandang Wang Lin dan perlahan berkata, Brother Su, pil peringkat 8 ini memiliki beberapa sejarah. Pil ini bukan berasal dari planet Ranyun tetapi dari seorang kultivator asing yang terluka parah dan melarikan diri di sini. Aku, leluhur keluarga Ran, dan Carefrey Jushi bekerja bersama untuk mencurinya. Kultivator meninggal pada leluhur keluarga Ran. Wang Lin mengerutkan kening, kemudian dia melirik Sun 11 tetapi tidak berbicara. Dia tidak ingin tahu rahasia seperti ini, tetapi Sun 11 masih memberitahunya. Mungkin ada hubungannya dengan masalah yang ingin ditanyakan oleh Sun 11. Sun 11 berpura-pura tidak melihat tatapan Wang Lin dan melanjutkan, ini 4 tahun yang lalu. Pil ini sangat berharga, terutama bagi para kultivator ascendan seperti kita. Tidak ada satu tetapi total 5 pil. Aku dan Carefrey Jushi, masing-masing memperoleh 1. Nenek moyang keluarga Ran berada di tahap pertengahan ascendan, jadi dia mengambil 3 pil. Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika dia melihat lantai 2 seolah-olah dia tidak mendengarkan. Sun 11 tidak keberatan dan melanjutkan, hanya saja pilnya agak panas. Kami melihat tanda keluarga Huan dari planet Thousand Illusion dalam kantong kultivator yang nenek moyang keluarga Ran bunuh. Wang Lin menoleh, memandang Sun 11, dan dengan lembut berkata, rekan kultivator Sun, aku tidak suka mendengarkan cerita. Sun 11 samar-samar tersenyum dan berkata, Kakak Su, jika aku tidak menceritakan kisah ini kepada kamu, orang lain akan melakukannya. Kota ini milik keluarga Sun aku, namun pil tersebut dilelang di sini. Aku percaya bahwa dengan kebijaksanaan saudara Su, kamu harus mengetahui alasannya. Ekspresi Wang Lin netral. Dia memiliki keraguan sebelumnya, tetapi karena dia tidak memahami sistem bintang Al-Heaven dengan baik, dia tidak memikirkannya. Namun, sekarang setelah Sun 11 menunjukkannya, tatapannya menyapu lantai 2 dan menjadi dingin. Sun 11 selalu menatap ekspresi Wang Lin. Pada saat dia melihat kedinginan di mata Wang Lin, dia merasa lega, ketika tujuannya tercapai. Dia tidak lagi berbicara, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan mulai mencicipinya. Rasa dingin hanya melintas di mata Wang Lin untuk sesaat sebelum menghilang. Kecuali kultivator ascendan tahap tengah dari keluarga Ran mengizinkannya, bagaimana bisa dilelang di sini? Harga pil ini harus setinggi langit. Juga, pil ini tidak berguna bagi orang-orang di bawah tahap ascendan. Tidak hanya akan sia-sia bagi kebanyakan orang, profil tinggi dari pelelangan akan membuat mereka menjadi target. Siapapun yang pandai tidak akan membelinya. Kultivator di bawah tahap ascendan tidak dapat mengkonsumsi pil peringkat 8. Jika mereka mengkonsumsinya, itu akan sama dengan melahap racun. Alasan pil dilelang di sini adalah Wang Lin.
Kultivatoran ingin diam-diam menggoda Wang Lin untuk membeli pil itu. Wang Lin tidak merasa aneh bahwa kultivator keluarga Ran tahu dia ada di sini. Bagaimanapun, planet ini dinamai setelah keluarga Ran. Jika mereka tidak memiliki metode apapun, mereka tidak akan mempertahankan status keluarga mereka saat ini. Mengambil pil sama saja dengan berpartisipasi dalam masalah ini dari 4 tahun lalu. Bahkan jika dia mencoba menjelaskannya kepada keluarga Huan, itu tidak ada gunanya. Skema yang sangat dalam. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya waspada. Tidak ada kultivator ascendant yang mudah ditangani, dan tidak ada orang yang mendirikan keluarga lemah. Keluarga Ran mengendalikan pelelangan, jadi tidak ada orang lain yang akan membeli pil ini. Jika aku tidak membelinya, maka keluarga Ran akan menemukan metode lain untuk menyeret aku ke ini. Pelelangan di lantai 2 telah dimulai. Berbagai senjata ajaib, bahan, dan pil ditawar. San 11 meletakkan teh dan bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, 4 tahun lalu, orang itu tidak punya waktu untuk memberitahu kami identitasnya sebelumnya. Kami bertiga menyelinap menyerangnya dan membunuhnya. Jika kita tahu bahwa dia berasal dari keluarga Huan, maka kita tidak akan berani menyerang. Keluarga Huan dari planet Thousand Illusion sangat sombong. Jika anggota keluarga mereka terbunuh, semua orang yang terlibat terbunuh. Bahkan jika seseorang mendapatkan sesuatu dari anggota keluarga mereka melalui pelelangan, mereka masih akan menimbulkan kemarahan mereka. Apa yang diinginkan keluarga Huan adalah status absolut. Bahkan jika barang-barang dari kantung memegang anggota keluarga Huan diletakkan di hadapan kamu, kamu masih tidak berani mengambilnya dan sebaliknya akan dengan sukarela mengembalikannya. Kalau tidak, kamu hanya bisa berharap mereka tidak menemukan kamu, tetapi kamu akan selamanya hidup dalam ketakutan sambil mengkhawatirkan hidup kamu. Sayangnya, aku masih takut untuk mengkonsumsi pil yang aku miliki. Wang Lin tidak berbicara, tatapannya masih di lantai 2. Suara seorang pria datang dari lantai 2. Item berikutnya dalam pelelangan adalah pil peringkat 8. Pil ini hanya bisa diambil oleh kultivator ascendant. Jika ada orang di bawah ascendant stage mengambilnya, tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati. Sekarang pelelangan akan dimulai. 10.000 giok langit. Seorang pria parubaya mengenakan jubah merah di lantai 2 aula lelang memegang kotak giok di tangannya. Dia membukanya, memperlihatkan pil seukuran kepalan tangan bayi. Itu tidak mengeluarkan aroma obat apapun, pil itu terlihat sangat normal. Gelombang diskusi bergema di aula. Setiap kultivator di sini secara alami memiliki penglihatan yang baik. Pil peringkat 8 adalah harta yang benar-benar langka bagi mereka. Namun, jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, pil ini akan seperti racun. Jika itu tidak bisa dikonsumsi, maka menyimpannya di atasnya akan menjadi kutukan. Setiap kultivator yang tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya akan menghadapi bencana besar saat mereka meninggalkan kota. Akibatnya, meskipun aula dipenuhi dengan diskusi, pada akhirnya, tidak ada yang menawar. Beberapa kultivator muda ingin menawar, tetapi mereka segera dihentikan oleh para tetua di dekat mereka. Di mata mereka, benda ini bukan pil tetapi kepala manusia. Siapapun yang membeli pil ini akan kehilangan kepemilikan kepalanya. Selain itu, masalah ini terlalu aneh. Bagaimana bisa keluarga Ran menjual pil seperti ini? Mungkinkah leluhur keluarga Ran tidak membutuhkan pil ini? Mengapa dia melelangnya? Beberapa dengan pikiran yang lebih aktif mulai dipenuhi dengan ketidakpastian, dan mereka menjadi semakin tidak mau menawar. Waktu perlahan berlalu dan masih tidak ada yang menawar sama sekali. Pria berbaju merah itu tidak sabar sama sekali karena dia tidak terkejut. Keluarga Ran dengan hati-hati mengirimkan token kepada orang-orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Mereka yakin bahwa tidak ada dari mereka yang akan menawar pil ini. Jika ada yang begitu buta, maka keluarga Ran tidak akan keberatan membunuh mereka untuk mencurinya kembali. Pria itu tatapannya terkadang disapu lantai 4 sebelum dia dengan keras berkata, "Adakah yang mau menawar?" Jika tidak ada yang mau menawar, pil peringkat 8 akan disimpan di pavilion utuh-utuh kita. Pandangan Wang Lin melekat pada pil itu untuk waktu yang lama. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan dan kemudian dia dengan tenang berkata, 1 giok langit. Jika kamu ingin menjualnya kepada aku, maka aku akan membelinya. Meskipun suaranya tenang, itu jelas didengar oleh setiap kultivator di lantai 2. Setelah sekejap, ada ledakan diskusi. Sepotong giok langit? Siapa ini? Mungkinkah dia gila? Harga awalnya adalah 10.000 giok langit, namun orang ini benar-benar mengatakan 1 potong. Ini konyol, bahkan untuk Wolei Treasure Pavilion, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Ran berdiri di belakang Wolei Treasure Pavilion. Perilaku semacam ini memang akan menarik bencana besar. Ini jelas berusaha mempermalukan Wolei Treasure Pavilion. Suara itu harus dari lantai 4. Siapapun yang berada di lantai 4 tidak sederhana, tetapi melakukan ini menyinggung keluarga Ran. Pria yang mengenakan pakaian merah itu terkejut, dan dia mengangkat kepalanya ke lantai 4. Dia bukan dari kota ini tetapi seseorang dari keluarga Ran utama. Tujuannya adalah menjual pil itu kepada orang tertentu. Dia dengan masam tersenyum ketika orang yang dia tunggu muncul dan mengajukan penawaran. Namun, harga itu tidak bisa diterima.
Jika harga ini diterima, itu akan sama saja dengan mengatakan pada semua orang bahwa ada rahasia besar di balik penjualan ini. Reputasi keluarga Ran akan terpukul, dan yang lebih penting, jika dijual kepada orang ini, itu akan memberitahu semua orang bahwa keluarga Ran takut. Sama sekali tidak ada yang akan percaya bahwa pil peringkat 8 akan dijual seharga 1 giok langit. Namun, jika itu benar-benar terjadi, itu akan menciptakan serangkaian masalah yang tidak terbayangkan. Namun, ia harus menjualnya. Nenek moyang tua telah memerintahkan agar pil ini harus dilelang di sini. Di dalam ruangan di lantai 4, San 11, yang memiliki cangkir teh di sebelah mulutnya, terkejut. Matanya dipenuhi dengan ekspresi aneh, lalu dia meletakkan cangkir dan menghela nafas. Saudara Su, aku mengagumi kamu. Aku mengagumi kamu. San Qiming juga sangat serius dan tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Sepotong giok langit untuk membeli pil peringkat 8. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan pemuda bernama Lou memiliki mata terbuka lebar dan sangat terkejut. Suara itu sangat akrab, itu adalah pemuda yang dia hentikan di luar beberapa hari yang lalu. Pada saat dia mendengar Wang Lin menawar 1 giok langit, pemuda bernama Lou bergumam pada dirinya sendiri, orang ini sudah gila. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di kamar tunggal di lantai 3, pikiran seorang lelaki tua bergetar hebat setelah mendengar suara itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat lantai 4, dan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Ini bukan suaranya, tapi mengapa pikiranku bergetar? Dalam kehidupan orang tua ini, hanya saja Chen Yu telah meninggalkan merek di jiwaku. Orang tua itu terdiam untuk waktu yang lama. Dia berdiri, dan setelah ragu-ragu, dia duduk. Kemudian dia mulai menatap kosong ke tanah. Merek aku seharusnya sudah rusak di planet Donglin, jadi mengapa, apakah itu masih ada di sana? Pria berjubah merah di lantai 2 ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan giginya. Karena hanya satu orang yang memiliki penawaran, maka itu akan dijual untuk 1 giok langit. Wang Lin mengungkapkan cemoohan dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Pil terbang keluar dari tangan pria berjubah merah dan ke tangan Wang Lin, lalu dia melemparkan sepotong batu giok langit. Kemudian dia menggenggam tangannya di San 11 dan pergi. Wang Lin benar-benar mengabaikan keributan di belakangnya. Dengan satu langkah, dia berteleportasi di luar Wole Treasure Pavilion. Hanya 1 pil tidak cukup untuk menyeretku ke ini. Wang Lin berjalan menjauh dari pavilion. Di lantai 3, pria tua itu mengepalkan giginya dan menghilang. Wang Lin tiba di tempat terpencil, dia berbalik. Pria tua dari Wole Treasure Pavilion muncul di belakangnya. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan mengungkapkan pandangan keraguan. Mengamati tatapan Wang Lin, pria tua itu menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator, pria tua ini mengira kamu orang lain. Aku harap kamu tidak tersinggung." Dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Sosok ini dipenuhi dengan perubahan-perubahan. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, "Santai, 1. Kepala penatua sekte mayat di planet Suzaku." Dia adalah satu-satunya yang ditinggalkan Yoi untuk menjadi budak Wang Lin. Dia diteleportasi oleh kekuatan garis keturunan leluhur Giant Demon Clan ketika dia datang untuk menyelamatkan Wang Lin. Tapi dia juga yang menyegel kultivasi Wang Lin pada waktu itu juga. Saat kedua kata itu memasuki telinga orang tua itu, seluruh tubuhnya bergetar. Dia menyentak kepalanya, menatap Wang Lin dengan kaget, dan berseru, "Kamu. Ini benar-benar kamu." Wang Lin memindai santai dengan akal ilahi sebelum mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kemampuan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa klan telah mengirim kamu ke sistem bintang Al-Heaven?" Santai mengungkapkan ekspresi pahit dan berkata, "Aku juga bingung tentang ini selama ratusan tahun. Menurut pemahaman aku, kemampuan garis keturunan seharusnya tidak sekuat ini." Wang Lin bertanya, "Merek di tubuh kamu sangat lemah. Mengapa?" Santai merenung sedikit dan berkata, "Apakah kamu tahu tentang planet Donglin di sistem bintang Al-Heaven?" Mata Wang Lin menyipit, dan ia tidak membiarkan Santai terus berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya dan mereka berdua menghilang. Mereka muncul kembali di luar rumahnya di bagian utara kota. Wang Lin menuntun Santai ke dalam rumah. Setelah duduk dalam posisi lotus, Wang Lin memandang Santai dan berkata, "Kamu bisa bicara sekarang." Santai mengungkapkan ekspresi yang kompleks saat dia memandang Wang Lin. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun kultivasinya telah jatuh ke tahap formasi jiwa, keterampilan pengamatannya masih ada di sana. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin. Dia terkejut. Dia memikirkan kultivator formasi jiwa yang lemah kembali di alam surgawi yang dipaksa untuk menyerahkan kendali padanya. Kultivator lemah yang hanya bisa menonton pertempuran antara dia dan Yoi. Tidak mungkin untuk mempertimbangkan bahwa kultivator yang lemah adalah orang di depannya. Meskipun Wang Lin pada waktu itu ganas, dia masih kurang cerdas, dan tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika bukan karena merek Yoi, dia akan membunuh Wang Lin dengan satu telapak tangan. Wang Lin di depannya tenang, tetapi satu tatapan sudah cukup untuk membuat jiwa asalnya bergetar. Perbedaan yang sangat besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Santai. Wang Lin pada waktu itu berstatus rendah dan hanya dianggap pion. Tak satupun dari para kultivator ascendant menganggapnya sebagai ancaman.
Namun, saat Wang Lin muncul, ia segera membangkitkan perhatian leluhur keluarga Ran sampai-sampai bahkan diberi pil peringkat 8. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya seorang tamu dari keluarga Ran dan telah kehilangan semua kemuliaan yang dimilikinya di masa lalu. Saat itu, ketika Wang Lin menghadapi situasi hidup dan mati, Wang Lin mengharuskannya untuk tolong. Jika bukan karena dia, Wang Lin akan terbunuh oleh leluhur klan setan raksasa saat itu. Namun, orang di depannya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Juga, aura Wang Lin memberitahu santai bahwa Wang Lin telah membunuh para kultivator pada tingkat yang sama dengannya. Untuk membunuh seorang kultivator ascendan adalah konsep yang menakutkan. Kontras yang kuat menyebabkan perasaan yang sangat kompleks menyembur keluar dari hati santai. Perubahan yang terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir pada orang di hadapannya sangat mengejutkan. Selama keterkejutannya, citra mentalnya tentang kultivator yang lemah yang hanya bisa menatapnya perlahan-lahan menghilang. Itu diganti dengan seseorang yang begitu kuat sehingga dia tidak berbicara dengan keras di dekat mereka atau bahkan menatap mata mereka. Bahkan jika dia dibuat untuk menjadi pelayan orang ini, dia tidak akan memiliki keluhan. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa, tapi dia bisa menebak perasaan santai dari ekspresinya. Dia tetap diam dan dengan tenang menatap santai. Santai menatap Wang Lin dan berbisik, "Kamu, tingkat kultivasi apa kamu sekarang?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Ascendan." Santai tersenyum masam. Dia tidak percaya Wang Lin hanya pada tahap ascendan. Jika Wang Lin hanya pada tahap ascendan, dia masih bisa merasakan sesuatu. Dari pandangannya, bahkan nenek moyang keluarga Ran tidak dapat dibandingkan dengan kultivator yang dulu lemah ini. Dia akhirnya mengerti mengapa nenek moyang keluarga Ran telah memberikan pil peringkat 8 kepada Wang Lin melalui pelelangan. "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku." Suara Wang Lin sangat tenang. Tatapannya meninggalkan Santain dan melihat keluar jendela. Kalimat sederhana ini membuat tubuh Santai bergetar, dan perasaan kompleks muncul di hatinya. Kultivator kecil ini dari masa lalu berani berbicara dengannya seperti ini, tetapi sayangnya, hanya satu kalimat yang cukup membuat jiwanya bergetar. Santai dengan pahit berkata, Ketika aku dipindahkan ke Alhaven Sistem Bintang, aku muncul di dekat planet Donglin. Aku tinggal di sana selama hampir seabad, melakukan pekerjaan untuk keluarga Lu. Hanya setelah itu akhirnya aku mendapatkan kebebasan aku. Merek dalam tubuh aku rusak oleh seseorang dari keluarga Lu. Hanya, aku tidak tahu bahwa merek itu masih ada. Keluarga Lu? Mata Wang Lin menyipit. Santai berbisik, 3 keluarga terkuat di planet Donglin adalah Su, Lu, dan Liu. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, seberapa kuat 3 keluarga? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang planet Donglin? Sangat kuat, ketiga keluarga itu tidak terduga. Adapun seberapa kuat, status aku tidak cukup tinggi untuk diketahui. Namun, keluarga-keluarga hanya perlu mengirim seorang tetua ke planet sembelih Ranyun. Adapun apa yang berbeda tentang planet Donglin, satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah bahwa itu adalah dunia yang kacau dan berdarah. Saat Santai mengingat masa lalu, matanya dipenuhi ketakutan. Ketika Wang Lin melihat jejak rasa takut ini, dia diam-diam menghela nafas. Kepala tetua korpse sekte di planet Suzaku telah pergi. Bahkan jika dia memulihkan kultivasinya, dia tidak akan pernah bisa naik lebih tinggi lagi. Ini karena dia telah kehilangan hati Dao yang seharusnya dimiliki seorang kultivator. Hati Dao ini hancur oleh abad yang dihabiskannya di planet Donglin. Wang Lin tiba-tiba bertanya, apakah ada keluarga Siang di planet Donglin? Keluarga Siang? Santai berpikir lama dan menggelengkan kepalanya. Sejauh yang aku tahu, tidak ada keluarga Siang. Tentu saja, mungkin juga karena status aku terlalu rendah untuk mengetahui rahasia apapun. Wang Lin merenung sebentar sebelum melihat Santai dan berkata, kamu adalah kepala tetua korpse sekte di planet Suzaku di Alliance Star System, jadi kamu harus mengetahui hal-hal tertentu. Organisasi apa yang merupakan mayat sekte? Santai menghela nafas dan berkata dengan pahit, meskipun aku adalah kepala tetua korpse sekte di planet Suzaku, masih ada banyak hal yang tidak kuketahui. Aku hanya tahu bahwa mayat sekte adalah salah satu dari 2 sekte besar dari aliansi Star System. Sekte yang aku bicarakan adalah sekte nyata, bukan yang hanya ada di satu planet. Sekte ini meluas melintasi aliansi. Ada banyak kultivator kuat di dalamnya, dan kekuatan mereka bahkan meluas ke bagian dalam aliansi kultivasi. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang sekte mayat adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi dalam aliansi. Inilah sebabnya mengapa mayat sekte telah ada begitu lama. Adapun sekte besar lainnya yang dapat bersaing dengan mayat sekte, itu adalah sekte Ilahi 4. Agar akurat, planet Suzaku dianggap sebagai cabang jauh dari sekte Ilahi 4. Generasi pertama Suzaku dikabarkan berasal dari Four Divine Planet. Four Divine Planet hanya cabang dari Four Divine Sect. Jika kamu memikirkannya, kamu dapat dianggap sebagai murid terluar dari Four Divine Sect. Mata Wang Lin sangat serius. Lagi pula, waktunya sebagai kultivator relatif singkat, jadi ada banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Sekarang setelah dia mendengar ini, dia merasa seperti memiliki pemahaman baru tentang sistem bintang aliansi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menatap Santai dan bertanya, apa status kamu di ran keluarga?
Aku hanya tamu keluargaran, dan aku menghabiskan masa pensiunku di Woletre Azure Pavilion. Nenek moyang keluargaran hanya membawa aku masuk karena aku memiliki beberapa keterampilan dalam alkimia dan pemurnian harta karun. Mata Santai dipenuhi dengan depresi. Dia ragu-ragu dan berkata, Kamu seharusnya tidak mengambil pil peringkat 8 itu. Itu adalah perangkap yang dibuat oleh leluhur keluargaran. 4 tahun lalu. Santai menjelaskan semua yang dia ketahui dari 4 tahun lalu. Itu kira-kira sama dengan apa yang dikatakan San 11 kepadanya. Saat ini, langit di luar semakin gelap. Sudah matahari terbenam. Cahaya dari luar mendarat di Santai, membuatnya tampak lebih tua, seolah-olah ia berada di tahun-tahun senja ini. Bahkan aura kematian serasa muncul ketika matahari menghantam tubuhnya. Meskipun tidak jelas, domain Wang Lin adalah hidup dan mati, jadi dia segera bisa melihat menembusnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Santai mengangguk getir. Memang, tidak banyak waktu yang tersisa. Aku dapat merasakan bahwa aku memiliki sekitar 20 tahun yang tersisa. Kamu dapat kembali. Jika aku masih di planet Ranyun dalam 20 tahun, aku pribadi akan mengirim kamu pergi. Wang Lin memejamkan matanya. Santai merenung cukup lama sebelum berdiri. Dia memandang keluar jendela dan dengan lembut berkata, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Wang Lin tidak membuka matanya dan dengan tenang berkata, bicara. Jika kamu benar-benar mengirim aku pergi dalam 20 tahun, harap bawa abuku kembali ke planet Darstar dari aliansi Star System. Ada gunung yang menembus ke langit. Aku ingat ada sebuah desa di kaki gunung. Tolong kirim abuku kembali ke sana. Wang Lin menghela nafas, lalu dia membuka matanya dan mengangguk pada Santai. Santai mengungkapkan senyum terima kasih. Pada saat ini, dia seperti orang tua fana yang ingin kembali ke akarnya setelah dia mati dan tidak menjadi hantu asing. Dia mengeluarkan tas memegang, perlahan-lahan meletakkannya, dan berkata, ini adalah beberapa giok langit. Aku telah menyimpannya untuk hari ketika aku memulihkan kembali kultivasi aku, tetapi setelah melihat kamu, aku merasa seperti aku tidak membutuhkannya lagi. Ada juga catatan tentang pengalaman alkimia dan pemurnian harta karun aku. Anggap mereka sebagai terima kasih karena sudah mengirim orang tuanya pulang. Santai berjalan keluar sambil melihat matahari terbenam. Cahaya oranye dari matahari terbenam menemani Santai saat dia berjalan semakin jauh. Dia telah bertemu seorang teman lama dan benar-benar tidak tahu suasana hati seperti apa dia. Ketika Wang Lin memandang San sosok Tai, kepala tetua yang sangat kuat dari mayat sekte yang telah bertarung dengan Yoi dan mencuri mayat wanita perlahan-lahan tumpang tindih dengan angka ini. Bahkan setelah dia pergi, dia tidak bertanya apa yang terjadi dengan anak yang dilepaskannya saat itu. Mungkin dia benar-benar telah menyerah dalam segala hal dan hanya ingin hidup 20 tahun terakhirnya dengan tenang. Menyerahkan tasnya untuk dipegang adalah dia melonggarkan simpul di hatinya. Itu berarti bahwa dia telah menyerah dalam pemulihan dan telah menyerah dalam segala hal, termasuk keengganan yang dia rasakan selama ratusan tahun yang dia habiskan di sini. Karena Wang Lin akhirnya dia berakhir dengan takdir, tetapi juga karena Wang Lin bahwa dia dibebaskan dari rasa sakit di jiwanya selama ratusan tahun. Jika ada karma, ini dia. Satu-satunya permintaannya adalah agar dia kembali ke akarnya, agar Wang Lin mengirimnya kembali ke desa kecil di bawah gunung yang menembus langit. Matahari terbenam dan Wang Lin memejamkan mata. Hidup dan mati, sebab karma dan efek karma hanya dipisahkan oleh satu pikiran, seperti yin dan yang, benar dan salah. Ini adalah cara dunia ini. Karma adalah jalan setapak setelah domain hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa karma adalah akar kehidupan dan kematian, karena ada sebab karma kehidupan, maka ada dampak karma kehidupan. Wang Lin merasakan sedikit pencerahan, tetapi semuanya masih terasa asing. Seolah-olah dia bisa melihatnya tetapi tidak menyentuhnya.